Setiap manusia punya kesempatan baru. Jangan kamu terpaku dengan masa lalumu. Lihat keluar dan syukuri segala anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan anugerah pertamanya bagi kita hari ini adalah mata kita yang diizinkan terbuka untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Setoyo Senin 14 Februari 2022 tertulis di Yeremia 31 ayat 18. Demikian dikatakan, "Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima ajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Nunga takas hubege Efraim mangedungi songonon. Nunga dipicak ko au, jala olo do au picangon, songon anak ni horbo naso niajar. Sehoma paubahor rohaku, asa tung saut muba. Ai hodo Jahoba de Batakku." Demikian firman Tuhan. Menurut sebuah legenda, Qiu Yuan adalah seorang pejabat pemerintah Tiongkok yang bijak dan patriotik. Ia hidup pada masa yang dikenal sebagai periode perang antar negara, sekitar antara 475 atau sampai 246 sebelum Masehi. Konon, Qiu Yuan berulang kali memperingatkan rajanya tentang ancaman besar yang akan menghancurkan negaranya. Tetapi raja menolak nasihatnya. Akhirnya Qiu Yuan diasingkan, dan saat Qiu Yuan mengetahui kejatuhan negaranya yang tercinta karena serangan musuh yang telah ia peringatkan sebelumnya, ia pun bunuh diri. Kehidupan Qiu Yuan mirip sekali dengan beberapa aspek dari kehidupan Nabi Yeremia. Sang Nabi juga melayani raja-raja yang mencemooh peringatannya, dan akhirnya negaranya dihancurkan. Jika Qiu Yuan menyerah dalam keputusan, namun Nabi Yeremia sangat berbeda. Apa perbedaannya? Yeremia mengenal Tuhan yang memberikan satu-satunya harapan yang sejati dan yang meyakinkan bahwa Allah akan selalu memberi anugerah pengampunan bagi umatnya yang mau berbalik dari jalan yang tidak benar. Jika dilihat dari sejarah di Alkitab, Efraim adalah nama anak dari Yusuf. Efraim adalah anak terakhir Yusuf yang lahir sebelum datangnya masa kelaparan hebat di tanah Mesir sampai ke Kanaan, yang kemudian menjadi jalan bagi Yusuf dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Efraim dapat diartikan sebagai berkat dari Allah karena sejatinya Allah tidak pernah melupakan umat kesayangannya dan selalu memberikan berkat serta kasih karunia yang besar bagi orang yang Allah kasihi. Dalam renungan hari ini dikatakan, "Telah kudengar Efraim." Berarti Allah telah mendengar bangsa Israel secara keseluruhan, dan bukan hanya Israel utara atau selatan, karena pada saat itu bangsa Israel telah mengalami perpecahan menjadi dua bagian. Ketika nubuat kejatuhan bangsa Israel itu terjadi dan mengantarkan bangsa Israel menjadi budak di Asyur dan Babel, bangsa Israel menyesal karena tidak mendengar nubuat Nabi Yeremia, dan kemudian mereka memohon anugerah pengampunan Allah. Kata kunci untuk bisa memahami perikop pada hari ini adalah anugerah. Anugerah berarti menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diterima. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan, tetapi karena anugerah maka mereka dilayakkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Janji ini berlaku untuk semua keluarga dan suku dari Israel, termaksud untuk kita juga. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Pada masa-masa tertentu, kita semua akan mengalami situasi-situasi yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak mendengarkan tegurannya.
melalui firman yang selalu dikumandangkan. Setelah kita menerima akibat dari ketidaktaatan kita, barulah kita menyesal. Namun meskipun demikian, percayalah, Dia adalah Allah yang setia mendengar dan menerima setiap orang yang telah berbalik dari jalannya yang tidak benar. Dan ingatlah, ketika kehidupan berusaha mengempaskan kita, kita masih bisa memandang kepada Allah. Karena Dia masih berkuasa di atas tahtanya, hari-hari kita ada di dalam tangannya. Dan Dia senantiasa menjaga kita dengan kasih-Nya. Selamat menikmati kasih Allah dalam hidup Anda. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi Allah yang setia memberi anugerah pengampunan-Mu bagi kami. Ajarlah kami menata hidup kami agar tetap berkenan bagi-Mu Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu mampukan kami untuk taat akan firman, agar hidup kami tidak semakin menjauh dari kehendak-Mu, agar kelak kami layak menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda dalam naungan anugerah Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.